Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Ini Kak, ada pertanyaan dari atau sambil menunggu, mungkin bisa dilanjut Kak. Ada pertanyaan dari Oke. Ratu Bulkis ini. Eh, Heeh. Bagaimana menurut tak, kita kenal juga mungkin Kak toh? Itu yang kita foto dulu sebelum apa Ku, anak Bimbi. Kenapa Kak? ku lupa lupa karena tidak pernah lagi konsultasi. Oh, semoga segera dia muncul di sini. Nanti kalau muncul orangnya langsung kita bahasakan langsung bahwa ya Ratu, ya bukan bukan Ratunya yang tidak muncul tahu Kak, efek corona. Ada lagi Oh, alasan. oh gitu. Eh, ini ada pertanyaan dari Ratu Bulkis Kak, Ratu Bulkis Ramli. Bagaimana menurut tak buku-buku tapi ditulis oleh orang dewasa? Hmm. Ya memang ini pertanyaan dari Ratu Bulkis Kak. Bagaimana kira-kira itu Kak? Artinya bagaimana buku-buku sastra anak yang ditulis oleh orang dewasa? Gitu ya. Iya, Maksudnya iya, pertanyaannya. Ya jadi iya. memang sastra anak itu sendiri adalah eh, karya sastra yang dikonsumsi atau dibaca oleh anak-anak dan yang dibaca oleh anak-anak dan juga oleh orang dewasa, bahkan juga ditulis oleh anak-anak dan juga oleh orang dewasa, seperti itu. Oh gitu ya. Ya, ya. Jadi tidak mesti bahwa sastra anak itu hanya ditulis oleh anak-anak, ya, tetapi ada juga dan yang lebih banyak kan ditulis oleh orang dewasa. Orang Ya, dewasa. ya, Iya. orang dewasa. Jadi sastra itu ditulis dan dikerjakan juga oleh orang tua untuk anak, betul aja. Hmm. Ya, ya. Nah ini baru muncul Jadi Ratu Bulkis Kak. ya. Jadi Ratu Bulkis semoga bisa ini. Jadi yang dia maksudkan Kak Usman bahwa eh, sastra anak itu dibaca oleh anak-anak dan juga orang dewasa dan ditulis juga oleh anak-anak dan juga orang dewasa. Iya. Eh, Ratu Bulkis, nanti katanya kalau sudah selesai kasus COVID, eh, bertemu sama Kosman karena sudah lama katanya tidak ketemu. eh, apa tadi ini pertanyaan saya? Saya kasihkan cerita ini. Kemudian saya sekitar berapa halaman itu ke Anu tak buku siswa tak kemarin? Hampir berapa itu? Sekitar 50-an halaman itu kan hanya mengangkat satu tema. Oh, Ya, oh iya iya hanya iya satu betul betul. tema, ya, hanya satu Apa tema temanya ya. kemarin itu Jadi Kak? itu tentang pahlawanku. Oh pahlawanku ya. Pahlawanku. Ya, tema Oh pahlawan pantas itu tidak kan ketemu tadi. di di SD itu kan tematik kan? Iya iya Tematik. Jadi 2013 Kak ya. saya memilih tema pahlawanku dan itu ada di situ di dalamnya ada sastra. Ya, jadi itu yang saya pilih dari sekian banyak tema yang diajarkan di kelas 4 itu, ya saya pilih kalau tidak salah itu di kelas 4 ada 7 ya, ada 7 tema, atau berapa. Yang jelas saya pilih satu tema, ya, satu tema yang kemudian saya kembangkan, ya, dengan tema pahlawanku. Jadi Ya. kebanyakan mereka, tapi mereka juga disuruh buat anu Kak, semacam puisi atau intinya karya sastra atau cukup mereka Yang anak-anak mendengarkan. Iya, yang cukup kelas 4 cukup itu. cukup mereka ya cukup mereka mendengarkan saya yang hanya saya menyiapkan kemudian dia sebagai penikmat ya. Oh gitu Kak ya. Ya, Jadi mereka tidak menulis semacam puisi, siapa kira-kira pahlawanmu? Enggak. tidak, bukan ke arah itu ya. Ini kan saya cuma mengembangkan kemudian menguji cobakan kepada mereka gitu kan ya. Dan ternyata mereka dari hasil angket itu mereka rata-rata suka ya dengan puisinya, dengan cerpennya, ya memang
sepertinya itu apa ya, sesuai dengan yang selama ini dia alami. Ya. Terus Kak, kalau penilaiannya bagaimana itu Kak? Dari kenapa kayak kayak gantian ini menguji mau Ah, ketelusuri tak Kak disertasi itu ah, karena keren Kibela. Maksudku untuk mendapatkan nilai tes hasil belajarnya. itu kan saya ndak ke situnya. Saya cukup Oh, hanya memang membuat produk saja Kak ya? iya, membuat produk kemudian Oh. menguji cobakan. Ya. Ya karena kemarin kan arahan dari pembimbing kan ya cukup itu, tidak sampai siswa menghasilkan, cukup kita yang membuat, setelah itu diuji cobakan pada siswa kemudian divalidasi. Ya, ya, Saya ini kayak ini jadi kita sepakat Kak bahwa televisi tidak memberikan hal yang konstruktif Kak di berkaitan ya. dengan Artinya proses. bukannya, tapi itu merupakan salah satu bagian sih sebenarnya. Ya, salah satu bagian yang bisa saja mengganggu ya, stimulus yang seperti tadi ditanyakan oleh Tanyakan ke Dendroni. Jadi kalau Dendro ya, nih. saya sebenarnya enggak anu dengan televisi, saya memikirkan jangan sampai ya Hmm. tidak ada pekerja, ya anak-anak itu terganggu dengan ada saatnya nanti ketika dia sudah mampu, ada waktunya nanti, ada usia tertentu, televisi itu tidak menjadi sebuah kebutuhan bagi mereka. Tapi apalagi di saat sekarang ini yang rata-rata tinggal di rumah ya, kira-kira bagaimana, walaupun misalnya kita suruh membaca, menyiapkan apa, tapi ada yang lebih, ya apalagi misalnya dengan film-film kartun yang idola mereka, ya sudah. Tapi akhirnya mereka sudah Ah. terbiasa dengan keberadaan dan ketidakadaan itu. Ya, Hmm. artinya saya juga bukan anti televisi, ya. Saya Hmm, cuman ya, ya. ya, dan banyak teman-teman kami yang memang tidak itu, yang memang sudah tidak mengadakan lagi televisi di rumahnya. Hmm. Sudah 2 orang Ya. yang saya tahu itu Kak. Termasuk Kak Aslan kemarin sampai sekarang katanya itu di rumahnya tidak ada Ya. televisi. Dan kita pun sepakat, kayaknya saya harus membuang televisi saya ini. Nggak usah Tapi dibuang, cukup televisi dibalik aja, artinya layarnya menghadap ke eh, belakang. oh begitu ya. eh, Kadi apa namanya? Tapi walaupun kita tahu Kak televisi sudah apa dengan sendirinya terkikis dengan hadirnya gawai itu. Ya. Eh, ya sama dengan kasus pertanyaan tadi tentang gawai. Eh, Kira-kira kalau ada pembelajaran melalui daring Kak untuk anak-anak itu kira-kira konstruktif enggak Kak? Kayak misalnya yang berbentuk daring, pembelajaran-pembelajaran yang contoh sederhananya misalnya ruang guru, kayak gitu Kak. Walaupun ini ndak berkorelasi dengan sastra anak sih, tapi yang bernuansakan daring untuk memahami karya sastra itu, misalnya YouTube mereka tonton, apakah itu membantu atau gimana itu Kak? Jadi ya, kalau misalnya pembelajaran daring bagi anak-anak sih sebenarnya saya pikir bagus, sepanjang itu di konsep sesuai dengan usia anak itu sendiri, ya. Nah, Artinya itu personal. mulai dari tampilan, dari misalnya kalau salah satunya adalah ruang guru, itu tampilannya memang harus sesuai dengan dunia anak-anak, mulai dari tampilan, kemudian konten, dan seterusnya itu memang sesuai dengan anak-anak, ya usia anak-anak itu sendiri. Karena saya khawatirkan nanti kalau misalnya uh, ruang guru yang diterapkan di SMP, kemudian di SMA juga kepada SD sama, waduh, ini ini bisa saja apa ya. Kemudian jujur kalau misalnya anak-anak sekarang itu kan belum terlalu saya tidak tahu kalau di tempat lain ya, belum terlalu Mhm. memahami bagaimana uh, bisa memanfaatkan aplikasi seperti, kecuali misalnya kalau mereka belajar dalam menggunakan misalnya seperti aplikasi Zoom, tapi karena mereka bisa langsung komunikasi. Tapi kalau mesti harus klik ini, klik itu kan, kalau misalnya menggunakan itu kan, ya misalnya mau menyetor tugas,
harus kita kliknya yang mana, kemudian mau membuka link apa dan seterusnya, itu membuka yang mana, ini akan menjadi sebuah persoalan bagi mereka, kecuali lagi-lagi aplikasi daring itu sudah disetting untuk usia-usia tertentu yang memang sudah bisa mereka operasikan, dengan catatan misalnya sudah pernah misalnya dilakukan riset sebelumnya bahwa untuk usia seperti ini dengan memanfaatkan aplikasi ini dia sudah bisa maksimal. Jangan sampai kita karena apa ya, mau dibilang apa dan memaksakan siswa itu repot. Kemarin ini salah satu contoh, anak saya kemarin ikut ujian online ya ikut ujian online. Ketika mereka mengujian, soalnya itu dalam bentuk Google Form ya, Google Form. Itu kan kendalanya mereka tidak memiliki ini kan, mereka tidak memiliki pertama email. Ya. Iya, suralnya tadi. Gmail, iya, belum mereka. Jadi dia harus karena dari segi usia. Iya, dia harus ini kan. Kemudian saya perhatikan soal-soalnya kok seperti itu ya. Saya sedikit ada yang saya tahu tentang bagaimana penyusunan soal khususnya di SD. Saya tahu sekali rata-rata ya soal HOTS dan 3 itu tidak muncul, dan tiga kecerdasan tidak muncul di soal, hanya lebih pada pengetahuan, aspek pengetahuan saja yang dimunculkan. Ya, mulai dari soalnya yang pilihan ganda, yang hitam putih kan, tidak memberikan kesempatan siswa untuk ini, dan jumlah soal yang, saya pikir wah ini sebenarnya nggak manusiawi yang seperti ini. Nah, di Google Form kan bisa mengetik jawaban kan, walaupun singkat, ya, tapi ternyata itu mereka tidak, tapi ini subjektif ya, karena itu di sekolah tertentu. Apakah ini karena kondisi yang memaksa mereka harus membuat soal dan tidak mau mereka repot, ya akhirnya yang dia kirim cukup link begitu, linknya saja yang dikirim untuk kemudian diklik, kemudian silakan jawab, dan itu kalau itu dijadikan sebagai dasar untuk penilaian kenaikan kelas, ya hancur. Siapa yang bisa menjamin mereka bahwa ketika ujian tidak ada yang ngajar? Itu kan hilang lagi di situ kejujuran kan? Ya, hilang kejujuran di situ, dan itu penuh dengan apa ya? Banyak drama-drama, misalnya ya siswa itu ketika mengerjakan harus pakai pakaian seragam, difoto baru dilaporkan. Ya. Ya. Setelah itu bajunya dibuka, kemudian bajunya sudah diganti, kemudian mengerjakan soal sambil baring itu kan. Ya beda kan. Jadi saya kira seperti tadi, kalau saya dengan keberadaan aplikasi, yang penting itu sesuai dengan usia, baik dari perwajahan dari aplikasi itu maupun konten atau asalnya itu sesuai dengan usia dari anak itu sendiri. Ya. Artinya memang sepakat Kak Di bahwa guru pun hari ini khususnya anak SD kadang memberikan soal yang sangat sebenarnya bukan bacaannya anak itu kadang dikasihkan itu yang terjadi kan ya? Iya. Faktor ini sih sebenarnya problematik sih sebenarnya. Saya cuman apa ya, tapi ini saya tidak mengeneralisasi ya, bahwa mohon maaf jangan sampai nanti ini menimbulkan apa ya, karena terus terang banyak guru yang memang belum pantas untuk menjadi guru. Itu aja. Sip. Ya, ini langsung kota prodinya ini pendidikan yang bicara ini. Dan nanti saya ini pengalaman dari sekian mengisi seminar, mengisi diklat, itu sangat memprihatinkan sekali, walaupun sebenarnya dalam satu kelas itu ada yang memang layak, ya namanya saja kan kumpulan orang itu, ada yang layak, ada yang tidak layak. Ya, walaupun nanti itu hasilnya harus dipaksakan, tetapi ya betul sih sebenarnya pemerintah teriak, ini kita sudah menggelontorkan sekian dana, tetapi kualitas pendidikan kita memang belum. Nah, itu wajar karena banyak yang saya katakan itu tadi. Ya, diminta saja untuk presentasi berbicara di depan temannya setengah mati. Itu pun saya bilang, ya ini kalau tidak bicara tidak ada nilai kita, itu sudah. Bicara nih. Walaupun sebenarnya tadi ya itu
memulai bicaranya saya susah, apalagi dari segi apa yang disampaikan. Jadi memang ya harapan kita untuk kualitas pendidikan ke depan itu masih jauh. Ya, nah itu rata-rata ya itu terjadi di beberapa ya. Yang ini kasus ya. Iya, iya, kasustik memang, Nah, Kak. Karena banyak di media kemudian saya lihat itu begitu. iya, Lanjut, Kak. kemudian terkait dengan kondisi sekarang yang memaksa tiba-tiba ada perubahan yang yang cukup ini tanpa sebuah persiapan ya. Nah, situlah sih sebenarnya. Ya, mereka membuat yang penting ada. Ya, yang penting ada kan? Ya, yang penting misalnya membuat soal yang penting ada. Soal itu yang dibuatkan itu tidak serta merta tiba-tiba dikirim ke siswa dan seterusnya, tapi itu kan soal yang dibuat itu tidak mesti harus melalui proses, harus divalidasi, harus di ini kelayakan, apakah soal itu layak apa tidak ya untuk diujikan, ya apakah ini sudah memenuhi persyaratan, soal ini mengandung aspek HOTS ataupun LOTS, berapa presentasinya, itu semuanya harus diperhitungkan. Ya, bahkan kemarin itu saya lihat ada beberapa soal yang boleh dikata double. Ya, cuma teksnya yang berubah, tapi sebenarnya kan itu sama sebenarnya. Saya kembali ke substansi tema kita, Kak, masa depan sastra anak. Kita bilang tadi, kita bahasakan bahwa di luar negeri itu bahkan sudah ada program studi yang berkaitan erat dengan sastra anak. Khusus Ya, di betul. prodi pendidikan bahasa dan sastra, Kak, apakah dia punya mata kuliah khusus atau dia tereduksi dengan sendirinya dalam mata kuliah yang lain gitu, Kak? Atau di S2 misalnya? Kalau di S1 tidak ada yang spesifik ke sastra anak, karena sebenarnya itu ada program studi khusus yang apa ada program studi khusus untuk sastra anak itu di PGSD. Jadi ada beberapa mahasiswa PGSD kan mereka kan dipersiapkan untuk jadi guru SD, sementara kita di S1 itu untuk kan SMP, ke SMA dan SMP, SMA, ya, ya. Nah, mereka banyak di teman-teman mahasiswa di PGSD itu yang mengkaji. Ya, mereka kan di sana berbasis ini kan mata pelajaran kan. Ya, ada yang milih matematika, ada yang milih sastra anak. Ya. Tapi di S2 itu pernah beberapa tahun itu ada mata kuliah sastra anak, tetapi kembali untuk beberapa tahun ini setelah ada pengurangan mata kuliah, pengurangan SKS itu mata kuliah sastra anak itu hilang, tidak muncul lagi. Ya, tapi saya juga tidak mengerti, tidak mengerti kenapa itu ada dan kenapa tiba-tiba tidak ada. Ya, nah itu kan justru harapan sebenarnya kita ya, itu lebih penting, Kak. nah Sangat itu menarik sebenarnya sastra anak. iya, ya. Apalagi kalau ditelusuri kan ini yang hilang di dunia, di rumah kita, tradisi Ya. mendongeng. Insya Allah, Kak, pekan depan itu saya rencananya mengundang Arif Rahman dan Rate yang menginginkan tradisi bertutur itu terus terjaga. Dan kita tidak bisa mungkiri bahwa memang tradisi kita untuk mendongengkan anak ya tinggal 1-2 orang saja yang bahkan ya hanya dijadikan sebagai pertandingan. Syukur-syukur kalau betul di rumah memang mereka mendongengkan anak. Kita pun mendongengkan anak biasanya ambil dari buku-buku dari luar, maksudnya cerita dari luar, Kak. Tuh. Nah, sementara kita punya cerita tersendiri, cerita rakyat kita, dongeng kita. Itu yang kemudian ini. Ya harapan kita dari hasil diskusi ini itu justru mungkin Kosman sebagai ketua prodi itu bisa menjadi semacam bisa dihadirkan mata kuliah khusus yang berkaitan dengan sastra anak, karena saya secara pribadi sastra anak itu bukan hanya urusan anak PGSD misalnya, apalagi kan tidak selamanya mereka yang lulusan S1 kita hanya ngajar di SMP SMA, bisa saja tiba-tiba mereka ngajar di SD dan mereka sudah mampu menelaah berkaitan dengan bagaimana sih sebenarnya membuat soal untuk
anak SD misalnya, kan ini yang kelabakannya sekarang. Akhirnya seperti yang kita bilang tadi bahwa proses validasi tidak berjalan dengan baik, proses penyeleksian misalnya, dan parahnya adalah kadang teman-teman di media sosial dalam hal ini Facebook itu memfoto soal yang diberikan dari gurunya dan kemudian ini sangat memprihatinkan. Ini pertanyaan anak SD atau SMA kan sampai pada persoalan itu. Wah, ini juga Ya. yang di sisi lain itu yang justru mencoreng nama baik dunia kampus, dunia pendidikan kita khusus maksud saya. Eh, Berkaitan erat dengan apa namanya eh, masa depan sastra anak, kira-kira ini sudah ini Kak semacam prediksi saja. Apakah dia bisa bertahan ataukah dia cukup ya dalam hal ini tinggal hanya perbincangan saja, tidak dalam bentuk praktik Kak. Ya itu yang saya bilang tadi. Sastra anak akan hanya menjadi kajian teoretis, tapi dalam bentuk praktiknya ini lemah dia Kak. Atau bagaimana kira-kira Kak? Dan kira-kira Ya. langkah atau taktik strategis yang harus dilakukan oleh misalnya para guru-guru SD dan yang berkaitan atau berkonsentrasi pada dunia sastra anak, termasuk kita mungkin Kak. Ya. Jadi apa bertahan atau tidaknya sastra anak sebenarnya banyak faktor. Ya, artinya banyak yang mempengaruhi nanti. Ya, kalau prediksi saya masih bisa, tetapi artinya berkembangnya itu masih butuh sih sebenarnya kerjasama antara yang sebagaimana tadi yang saya sebutkan, orang tua, kemudian pemerintah maupun eh, para kritikus itu sendiri. Bagaimana bisa membuat supaya sastra anak itu bagus ke depannya. Nah, strategi-strategi yang bisa dilakukan untuk bagaimana agar sastra anak itu bisa tetap bertahan itu adalah melakukan proses transformasi, ya, melakukan proses transformasi atau modifikasi bagaimana agar sastra anak itu tidak seperti dulu lagi, maksudnya dibuat dengan format atau bentuk yang berbeda. Ya, Betul. Ini gitu menarik kan? ini. Apakah Ya, ya, misalnya ya. dalam bentuk digitalisasi Betul. atau bentuk cerita-cerita yang sudah ada itu kemudian direproduksi, didaur ulang dalam bentuk format yang lain. Kemarin ada mahasiswa 2017 mungkin tahu ya, mengangkat cerita Lagaligo ya dalam bentuk kartun, dan itu Keren. di Bali tahun kemarin. Oh, iya, Jadi iya, iya. dia membuat itu dalam bentuk format yang kita kan tahu sekarang apa yang menjadi ini kan siswa-siswa kita. Jadi dia bentuk buat aplikasi ya, webtoon ya, dalam bentuk webtoon dengan ceritanya Lagaligo. Jadi dia dia bentuk web kartun, ceritanya tentang Lagaligo kan, itu kan Iya. salah satu bentuk proses transformasi dari buku yang harus dicari, harus dibeli, kemudian sudah berafiliasi dalam bentuk digital. Ya, saya kira ini satu hal yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang. Jadi saya kira dengan cara seperti itu membuat siswa juga akan tertarik. Ya, kalau semuanya sudah dalam bentuk aplikasi, ada di gawai, saya kira enggak ada masalah. Ya, mereka akan justru ya jadi kemajuan teknologi sekarang itu kita juga tidak perlu terlalu kita harus menyikapi dengan positif, karena itu ya mau tidak mau dan itu harus kita kita harus terima, dan itu kenyataan sebenarnya. Jangan sampai kita terlalu terhadap kemajuan teknologi, akhirnya ya kita terhempas. Oleh karena itu ya kita bagaimana melihat sisi positifnya saja ya, sehingga itu bisa bermanfaat atau bisa memberikan
keuntungan bagi kita di masa yang akan datang. Ya. Ya, artinya ini yang saya maksudkan tadi Kak, konsep Panji yang dihadirkan misalnya di Jawa yang saya Ya. maksudkan tadi. Jadi mereka tidak Ya. hanya sekadar buku toh saja dalam bentuk Ya. cetak, tapi bentuk visualisasi di media elektronik dalam hal ini secara daring itu bisa dilakukan seperti yang kita gambarkan tadi. Em, Bahkan ada yang menarik juga sebenarnya Kak, hanya ini yang saya bilang tadi, kok Lagaligo gitu. Walaupun memang kita tidak bisa mungkiri bahwa Lagaligo adalah sastra terbaik kita di dunia dan itu memang dari Sulsel. Hanya itu yang saya bilang Ya. tadi Kak, figur dari Lagaligo sangat bertentangan dengan karakter yang kita butuhkan sebenarnya, yang bisa menjadi kita sebutlah uswah, contoh untuk anak-anak kita gitu. Ya. Walaupun kita sudah sepakat bahwa dongeng misalnya mau tidak mau kita harus memang seperti yang kita bilang tadi ada keterlibatan langsung untuk menjelaskan kepada mereka bahwa ini tokoh yang baik, ini yang tidak baik, dan jangan seperti ini. Ya, Lagaligo, apa yang kita menjadikan ini? Hanya pada aspek keberaniannya dia. Tapi kalau substansi dari tokoh Lagaligo itu enggak berkesesuaian dengan ekspektasi dalam pembelajaran. Makanya ini termasuk kemarin eh, siapa Pak Muhlis yang dosen sastra di mana lagi nih? Unhas, Unhas, Unhas. Unhas. Itu yang Ya, termasuk Unhas saya Madani. tanyakan. Eh, apa yang menjadi kebanggaan kita ketika kita menyodorkan tokoh Ilagaligo pun misalnya dia menjawab kita akan memperlihatkan hal-hal yang positifnya. Sama misalnya kita bercerita tentang Malin Kundang, justru kita pun akan mengatakan bahwa Malin Kundang itu tidak baik, jangan ditiru. Sama dengan Ilagaligo, perbuatan ininya jangan ditiru. Artinya memang butuh kerja ekstra. Makanya saya eh, semakin menarik ini sebenarnya Kak. Tapi saya melihat waktu sudah menunjukkan pukul 17 Setengah enam lewat. ya. Iya, persiapan tamu juga mungkin ke masjid. Terima kasih banyak Kak. Sebenarnya masih banyak yang mau ditanyakan sebenarnya berkaitan dengan sastra anak karena memang tidak akan habis. Saya belum mengulik berkaitan dengan media secara detail, tapi karena memang ini lebih kepada bentuk ngobrol, cerita lepas, melepas rindu juga termasuk. Sehat selalu Kak. Ada tadi pernyataannya Dian Karyatami. Mm-mm. Dia melihat saya kenapa tambah lebar. Dan kalau kita yang dia kritisi lebih pada Janggota yang ternyata lebih banyak yang warna putih, bertambah warna putih gitu. Karena saya sudah Eh, meninggalkan dunia hitam. Asik. Berarti pernah bermain di dunia hitam kali. Iya. Iya. Terima kasih Kak mewakili Ntar atas dulu, nama. Iya, halo, sebelum ditutup, ada iya yang ingin silakan saya Kak. sampaikan bahwa berkaitan dengan bagaimana memunculkan karakter kita dari sini. Ini sebenarnya butuh kerja keras, butuh proses yang cukup Mhm. panjang. Artinya seperti kalau mengungkap Lagaligo itu kita tahu di kalangan mahasiswa saja ketika ditanya tahu nggak Lagaligo, mereka tidak tahu. Nah, itu Betul. masalahnya. Bagaimana mereka mau dijadikan sebagai figur, bagaimana mau dijadikan sebagai apa? Kalau mereka tidak tahu sih sebenarnya siapa itu. Nah, oleh karena itu ini perlu mungkin tidak hanya sekadar catatan sejarah, tetapi ini perlu di apa ya? Perlu disebarluaskan dalam bentuk berbagai versi, bukan versi apa ya? Cerita bukan, tapi dalam bentuk medianya. Iya, Ya, media. supaya semua kalangan itu bisa tahu eh, bisa tahu tentang karakter itu. Mulai dari misalnya kalau orang tua bagaimana dia bisa selalu menceritakan itu. Kalau nenek saya dulu itu sering memang dia ceritakan. Ya, Iya, diceritakan iya, nanti iya. setelah saya kuliah, oh ternyata ini dulu yang selalu diceritakan oleh nenek saya. Dan itu mungkin tidak jarang terjadi. Jadi ada bentuk-bentuk yang lain, kontennya Lagaligo misalnya bisa bisa disebarluaskan ke semua kalangan supaya mereka tahu
Ya, kalau hanya sekedar seminar-seminar, tidak semua orang tertarik untuk ikut seminar. Ya, tapi dalam bentuk seperti tadi yang ya, seperti yang dihasilkan oleh mahasiswa kemarin itu dalam bentuk webtoon, itu kan yang nyasar ya pasti Betul, betul. anak-anak yang penggemar ini. Ya, nah seterusnya. Jadi saya pikir ya ini memang harus butuh kerja keras dan kita harus didukung ya. Kalau misalnya kita, tapi ya kalau memang ada yang mau berjibaku di situ, saya pikir nggak ada masalah. Ya, kalau punya waktu, punya apa dan seterusnya, ya saya kira ini bisa mereka lakukan seperti itu. Ya, seperti tadi itu mengembangkan karakter ini tadi si Yusuf bisa kita namakan apa karena kita panggil Ucup atau siapa, itu nanti kita akan pikirkan ya. Ya, oke saya kira itu tambahan dari saya. Ya, terima kasih. Penutup Kak dari diskusi kita secara keseluruhan, saya biasanya minta kepada bintang tamu saya untuk memberikan, ya kita sebutlah closing statement, bilang orang kalimat penutup, beda dengan quote. Tapi mungkin saya nanti chat secara pribadi Kak, saya minta quote, tapi kira-kira kalimat penutup terhadap masa depan sastra anak, kira-kira bagaimana itu Kak? Apa ya? Jadi pokoknya closing statement lah yang bisa ya semacam quote sih sebenarnya juga Kak, bahwa misalnya masa depan sastra anak itu harus digini gimana gitu ya, pesan semacam gitu Kak. Ya, masa depan dari generasi kita itu sangat ditentukan oleh banyaknya karya sastra anak yang dibaca. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, artinya nanti bagaimana lah intinya seperti itu. Bagaimana nanti kalimatnya ya? Kalimatnya kamu modifikasi, tapi setidak-tidaknya ya ini salah satu apa ya pesan saya bagaimana agar untuk memperbaiki, karena kita tahu di dalam sastra anak itu ya, ada keindahan, ada kelemah lembutan, ada keberanian. Ya, jadi untuk membuat generasi kita ke depan itu bisa fight, bisa eksis, ya saya kira dengan banyak membaca karya-karya sastra. Ya. Dan menghadirkan khususnya sastra anak. Iya, iya, oke. Menghadirkan dan membaca karya sastra anak. Ya. Luar biasa. Saya kira seperti itu. Ya. Terima kasih banyak Kak. Saya teringat, semoga kita juga kalau di Luwu kemarin, karena berkaitan tadi tentang Ilagaligo ini yang saya lupa, sempat ada kegiatan festival literasi di Kota Palopo. Itu ada yang membuat semacam ya lukisan Kak. Jadi dari lukisan itu dia runut satu persatu sampai seolah-olah itu menjadi cerita proses turunnya Batara Guru. Semoga kita juga ke depan kalau apa butuh ada semacam entah apa namanya, kalau di Jawa ada wayang seperti yang saya gambarkan tadi, mereka menghadirkan wayang Panji. Mudah-mudahan kita juga punya karakter tokoh yang bisa divisualisasikan bahkan di dalam bentuk realitas, dalam memberikan contoh misalnya kayak tadi, kalau bukan Ilagaligo mungkin saya lebih tertarik itu istilah Yusuf. Yusuf itu luar biasa sekali, tidak terlintas di pikiran saya, dan ternyata betul semua yang nama Yusuf kita sebutlah misalnya Ucup atau Ucu ya, pakai apostrof kalau dalam penyebutannya orang Makassar. Terima kasih banyak Kak. Minta maaf saya ambil waktu tadi kurang lebih hampir 2 jam. Terima kasih, sehat selalu. Salam sama Ayundaku, salam sama kemenakanku. Ternyata sudah besar, padahal kemarin masih kugendong. Sudah sekolah nih sekarang. Naik kelas 5, Kak. Udah mulai kelas 5. Kelas 5 nih Kak. Mau naik kelas 5? Baru mau naik kelas 5 ya. Nah, udah 10 tahun. Allahu Akbar. Saya buka-buka tadi. Waktunya ulang tahun itu ada kopluk di situ, saya buka-buka tadi malam saya buka fotonya. Masih yang dia di Minasota rumah tuh. Iya, iya. Yang itu. Wah, luar biasa. Nanti saya kirimkan fotonya.
Oh, siap, 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 Kak. Ah, Siap, siap, iya, siap. iya, oke, oke, iya. Terima kasih banyak, Kak. Oke, Saya mohon iya, maaf iya. kalau ada kekurangan. Semoga sehat kita semua. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi